Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rindiani dengan NIM 2101102010075. Saya merupakan mahasiswa sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Video ini merupakan tugas mata kuliah dialektologi kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai sosiolek pada film pendek Rehat, kajian dialektologi. Yang pertama adalah pendahuluan. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa, manusia bisa menyampaikan pesan kepada manusia lainnya. Bahasa memiliki variasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dialek sosial atau sosiolek. Menurut Darmayanti, dialek sosial merupakan dialek yang digunakan anggota masyarakat yang memiliki persamaan sosial. Dialek sosial atau sosiolek berfungsi untuk menggambarkan variasi bahasa yang terjadi dalam suatu kelompok sosial tertentu. Menurut Darmayanti, faktor-faktor dari variasi bahasa terdiri dari status sosial, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Dialek sosial tidak hanya terdapat dalam interaksi sosial dalam lingkungan sehari-hari, melainkan juga terdapat dalam interaksi yang ada dalam sebuah film. Dalam sebuah film, pasti mengandung bahasa baru sesuai perkembangan zaman. Bahasa tersebut dapat dikaji dengan dialek sosial atau sosiolek. Salah satu film pendek yang menarik untuk dikaji adalah film berjudul Rehat. Film ini menceritakan tentang seorang pegawai kantor bernama Erza yang bekerja di Jakarta. Dia sudah 3 tahun merantau dari Semarang ke Jakarta untuk mencari penghasilan. Erza tidak memiliki keluarga atau kerabat di Jakarta. Suatu hari, Erza tidak sengaja melakukan kesalahan yang cukup fatal di kantornya sehingga mendapatkan peringatan dari atasannya. Film ini menarik untuk diteliti karena di dalamnya terdapat faktor-faktor variasi bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan variasi bahasa sosiolek pada film pendek berjudul Rehat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dialektologi. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah sebuah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah sosial. Penelitian kualitatif ini dijabarkan secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, karena peneliti mengidentifikasi data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah film pendek berjudul Rehat. Data pada penelitian ini berupa dialog antar tokoh pada film Rehat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak digunakan untuk memahami data yang wujudnya berupa bahasa lisan. Setelah menyimak film tersebut, peneliti menggunakan teknik catat untuk memahami dialognya. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengurangi kesulitan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada data pertama, Erza sedang berdialog dengan pelayan kafe. Erza mengucapkan, "Biasa, Mbak." Lalu pelayan kafe menjawabnya dengan, "Mas, hot americano ya?"
Erza mengangguk. Pelayan kafe pun menjawab, "Oke mas, totalnya 35.000 ya. Ini kopinya, and have a nice day." Tuturan tersebut merupakan variasi bahasa dari segi penutur, yaitu sosiolek. Tuturan biasa Mbak yang diucapkan oleh Erza dan tuturan Mas hot americano ya yang dituturkan oleh pelayan kafe termasuk dalam variasi bahasa dari segi sosiolek, yaitu dalam pekerjaan. Erza yang bekerja sebagai pegawai kantoran menggunakan kata Mbak kepada pelayan kafe untuk menghormati pelayan kafe tersebut. Begitupun dengan pelayan kafe yang menggunakan kata Mas kepada Erza yang bekerja sebagai pegawai kantoran juga untuk menghormatinya. Pada data selanjutnya, ada percakapan antara Erza dan atasannya. Atasan Erza mengucapkan, "Zah, lo niat kerja nggak sih?" Sambil melempar bolpoin ke meja Erza. Lo kerja di sini tuh nggak sebulan 2 bulan, Zah. 3 tahun, Zah. Ini soal angka, lihat. Sambil menunjukkan kertas yang dibawanya. Pokoknya ini jam 5 harus di meja gue ya. Erza mengucapkan, "Maaf Pak, siap saya selesaikan." Tuturan tersebut merupakan variasi bahasa dari segi penutur, yaitu sosiolek. Tuturan "maaf Pak" yang dituturkan oleh Erza termasuk dalam variasi bahasa dari segi sosiolek, yaitu perbedaan status sosial. Erza menggunakan kata Pak kepada atasannya untuk menghormati status sosial atasannya yang lebih tinggi. Data selanjutnya ada percakapan antara teman Erza dan Erza. Pada saat itu, Erza mendatangi teman Erza. Lalu teman Erza mengucapkan, Erza, gimana? Erza pun menjelaskan alasan kedatangannya. "Sorry ya tadi, gue lagi kacau banget akhir-akhir ini. Ya kerjaan, pandemi lah, yombol lah, gue mumet. Pokoknya kene aku njaluk ngapura. Maaf tadi malah jadi nyalain lo." Lalu teman Erza menjawab pernyataan Erza. "Gue paham sih, Za. Bertahan agar tetap waras dalam kondisi seperti ini, ya memang berat banget sih, Za. Gue bukan perantau kayak lo, tapi gue paham merasa kesepian tuh seperti apa, Za. Entah lo menganggap gue hanya sebatas rekan kantor aja atau lebih. Tapi selama ini, gue yang jadi sahabat lo di kantor, gue ingin ngasih saran sama lo. Kayaknya lo harus ngambil cuti dulu deh, Za. Lo coba balik dulu ke Semarang. Lo tenangin diri. Mungkin lo ke sana untuk rehat sejenak, untuk menenangkan pikiran. Kayaknya lo coba naik kereta aja deh, Zah. Setahu gue, protokol kesehatannya sangat dijaga sih untuk keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan lo selama perjalanan. Dan terlebih, setahu gue, kereta tuh udah ada bagasi buat sepedanya. Lo coba cek-recek lagi deh, Zah. Erza menjawab, "Oke, tapi nek misalnya gue cuti, nanti dikiranya gue malah..." Lalu teman Erza menyela perkataan Erza, "Tenang, ada gue di sini. Gue akan handle seluruh kerjaan lo di sini. Aman semuanya. Ingat, sehatin dulu pikiran lo di sana, oke? Janji?" Tuturan tersebut merupakan variasi bahasa dari segi penutur, yaitu sosiolek. Tuturan berupa saran yang dituturkan oleh teman Erza termasuk dalam variasi bahasa dari segi sosiolek, yaitu tingkat pendidikan. Teman Erza yang tidak marah kepada Erza setelah Erza memakinya, dia malah menasihati Erza dengan bahasa yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pendidikan teman Erza sangat tinggi, sehingga dia mampu menahan amarah atau teman Erza tidak marah kepada Erza setelah diperlakukan tidak baik.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemahaman tentang sosiolek dapat membantu dan memahami identitas sosial dan budaya seseorang serta konteks sosial di tempat komunikasi terjadi. Setiap variasi bahasa memiliki nilai dan validitasnya sendiri. Menghormati variasi bahasa dan kesadaran akan sosiolek yang berbeda dapat membantu mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman bahasa dan budaya di dunia. Berdasarkan hasil dan pemahaman di atas, hasil penelitian ini yaitu ditemukan variasi bahasa sosiolek dalam dialog film pendek berjudul Rehat, yaitu variasi bahasa dalam pekerjaan, status sosial, dan tingkat pendidikan. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.